pada hari ini yang spesial, sebuah mahakarya Agung Podomoro Group, Agung Podomoro Land kita persembahkan, yaitu sebuah kota Podomoro Tenjo, kota satelit, kota mandiri baru di barat Jakarta. Ya, nggak jauh, hanya 40 menit dari Jakarta. Begitu. Mengenai peta properti di Indonesia ya Pak, ya khususnya proyek dari Agung Podomoro Group ya Pak? Iya, betul, betul. Ini properti secara umum dulu nih, Mbak Dewi, ya. Karena memang ini penting buat menjadi dasar kita kenapa kita harus mengambil di kota Podomoro Tenjo ini. Ya. Nah, kebetulan saya sudah 17 tahun di Agung Podomoro, ya. Ini merupakan memang yang terbesar. Luasnya sekitar 650 hektar. Nah, oleh karena itu saya mau paparkan sebentar, ya. Mohon izin Pak Ali. Jadi properti Indonesia saat ini kita memiliki 270 juta jiwa ternyata. Nah, ini keempat terbesar di dunia setelah China, 1,5 miliar, India, kemudian Amerika, baru Indonesia. Jadi besar sekali ya. Ya. Nah, karena saking besarnya penduduk di Indonesia ini, ya, sampai kita ada kekurangan rumah di Indonesia mencapai 21 juta unit di 2070. Ada backlog nih, perumahan, ya. Nah, oleh karena itu kita ingin ikut serta dalam program 1 juta rumah, ya. Kita masuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang masih perlu rumah yang affordable. Ya. Penduduknya bertambah, tapi tanah tidak bertambah, Mbak Dewi. Ya. Nah, sehingga kita harus memang terus berinvestasi tanah, karena tanah itu tetap jumlahnya. Kan harga properti itu di atas inflasi, di atas bunga deposito, ya. Tapi kalau ini 200 juta, itu bisa menjadi 400 juta 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian. Ya, return-nya itu akan jauh lebih besar. Itu terjadi multiplikasi nilai, ya, yang tidak bisa kita bayangkan, ya. Saya yakin di sini juga ada yang pernah beli rumah, ya, dulunya 500 juta, sekarang sudah menjadi 1 miliar. Nah, itulah keuntungan investasi di landed house, rumah. Karena yang pertama harga tanah naik, kemudian harga rumahnya naik juga. Kemudian yang keempat adalah untuk tabungan masa depan, ya. Nah, ini memang tanpa terasa, ya, kita dengan mengangsur, ya, nanti di masa depan itu ternyata kita sudah punya sesuatu aset yang besar. Nah, itu menjadi tabungan buat anak-anak kita tentunya. Ya. Yang berikutnya, yang pasti lebih sejahtera. Ya. Terus kemudian sebagai passive income. Ya, nanti kalau Mbak Dewi bisa beli di kota Podomoro, ya, itu karena dari stasiun bisa turun langsung ke pemukiman, ya, ke rumahnya, tinggal jalan, itu nanti bisa saja dikosin, ya, dikontrakan sebagai return, sebagai yield kita setiap tahun, penghasilan kita, ya. Di samping ternyata nanti setelah jadi harga tanahnya sudah tidak terhingga, ya, sudah cukup tinggi kenaikannya. Terus juga yang terakhir dapat diwariskan loh. Karena kita yang penting nih Mbak Dewi juga sertifikat kita itu adalah sertifikat hak guna bangunan, ya. Ini HGB murni atas nama developer sendiri. Jadi bisa ditingkatkan menjadi sertifikat hak milik seperti itu, ya. Dan tentunya juga nanti bisa diwariskan.
kepada anak-anak cucu kita. Nah, ini kita lihat perbandingan investasi properti. Kita mendengar ya, belakangan ini ada beberapa perusahaan investasi ya yang mengalami kolaps juga ya, investasi non real ya. Nah, di sini dilihat ada deposito saham reksadana, logam mulia dan properti. Tingkat hasilnya properti juga termasuk paling tinggi ya. Untuk tingkat resiko properti itu paling rendah ya dibandingkan dengan saham dan reksadana. Tingkat kesulitannya juga rendah. Proteksi nilai berfungsi. Likuiditas, nah properti ini memang perlu waktu untuk menjual. Kelemahannya di situ. Ya, tapi nanti bagaimana nih kita untuk membuat properti kita ini bisa terjual cepat, tersewa cepat. Ya, yuk kita lihat di sini properti merupakan low risk dan high gain. Ya, jadinya bagaimana kita bisa menjadikan properti kita low risk dan high gain? Nah, yang pertama kita harus bisa melihat future development-nya. Ya, future development dari Kota Podomoro Tenjo itu sudah pasti nanti akan dibangun infrastruktur yang sangat memadai. Ya. Kemudian juga konsepnya, ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Ya. Kemudian ini yang harus dipenuhi oleh sebuah properti agar menjadi properti itu low risk tapi high gain. Kemudian clear sertifikat, ini harus penting. Sertifikatnya sudah clean and clean belum? Ya. Kemudian berikutnya trusted developer. Kita harus bisa melihat karena trusted developer ini merupakan jaminan ke depan properti ini akan terus lanjut dengan dibangun dengan berkualitas atau tidak. Ya. Berikutnya installment. Jadi karena ini harga perdana, harga masih affordable, kemudian di installment juga. Nah, itu merupakan memang resiko itu akan menjadi menurun dengan adanya installment itu. Ya. Berikutnya early bird, harga perdana dan masih progress. Ya, ini membuat dan keuntungannya nanti gainnya akan berlipat-lipat. Next, ya. Nah, properti analisisnya. Jadi semua orang mau propertinya itu untuk ditinggali, untuk nyaman, ya, untuk dijual kembali mudah, ya, dan tentunya juga harganya naik. Itu semua yang diperlukan. Nah, itu harus memenuhi 4 kriteria dari investmentnya. Ya, dari investmentnya itu melingkupi lokasi, akses dan investasi. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin investasi properti, investasinya itu naik, yang pertama memang tidak bisa dipungkiri lokasinya. Tapi lokasi bagus, aksesnya jelek, itu juga kurang. Diperlukan akses yang prima. Yang berikutnya adalah investasinya. Di situ akan dibangun apa saja, ya. Seperti contohnya Pak Ali tahu ya, Mbak Dewi ini Central Park ini, ya, dibangun dengan investasi yang sangat besar. Nah, sehingga harga apartemen kita di sekitar sini itu meningkat terus, meningkat tinggi gitu loh. Ya, ruko-ruko yang dulu saya ingat sekitar 2M, sekarang ini bisa mencapai 12 miliar. Ya. Artinya sudah 6 kalinya harganya. Nah, nanti juga di Kota Podomoro kita akan investasi begitu banyak, investasi besar. Ya. Nah, berikutnya adalah value. Value itu adalah terobosan, inovasi yang kita bangun, konsepnya itu the one and only. Jadi bukan hanya konsep biasa-biasa saja, tapi konsep yang extraordinary. Ya, nanti saya akan jelaskan kemudian mengenai konsep Kota Podomoro ini. Yang berikutnya, nilai bisnisnya ada nggak sebuah properti itu?
manajemennya. Nanti akan dibangun tol segala macam ya, stasiun. Terus yang pasti nanti ini merupakan area sunrise property yang dimana harga tanahnya itu akan terus meningkat. Dan yang terakhir adalah trust, ini penting. Ini yang membuat harga properti itu melambung tinggi, ya, dari good managementnya. Nanti siapa yang mengelolanya, siapa yang the man behind the gun-nya, trusted developer. Nah, kemudian keunikan, nah ini yang perlu Bapak Ibu camkan untuk kenapa harus investasi properti. Yang pertama adalah properti merupakan instrumen investasi yang tidak memerlukan modal full di awal, namun sudah langsung mendapatkan gain yang besar karena developer yang bekerja untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau misalnya kita mau deposito, ya, kita pasti harus kasih uangnya 100 juta untuk mendapatkan bunga sebesar 5%. Tapi kalau deposito itu berbeda. Kita nggak usah perlu kasih 100 juta di awal. Kita hanya perlu kasih misalnya DP 20%, 20 juta saja di awal. Tapi kita sudah mendapatkan keuntungan kenaikan dari harga tanah dan harga rumah. Nah, itu lucunya properti. Kenapa bisa begitu? Karena sebenarnya developer yang kerja untuk Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, kalau misalnya kita mau investasi di emas, ya kita harus beli emasnya full. Nggak bisa kita beli setengah emasnya, 20% emasnya, ya kita harus beli full. Kemudian instrumen investasi memberikan multiplikasi yang jauh melebihi ekspektasi, namun aman. Nah ini, tanpa disangka, semua orang yang memiliki banyak properti itu hidupnya jauh lebih sejahtera. Kenapa? Karena penghasilannya, gainnya di kemudian hari itu berlipat-lipat seperti itu. Tanpa kita sadari, ternyata kita sudah mempunyai aset begitu banyak dan kita bisa jual satu persatu. Ya. Kemudian investasi properti adalah nyata, ya, bukan bentuk kertas. Ya, yang kita takutkan kan non real. Kita nggak tahu nih investasi 200 juta kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau ini properti, kita dapatkan sesuatu loh, barang, nggak bisa dicuri, nggak bisa dibawa kabur, ya. Kemudian happy ending investment. Nah ini, di awalnya memang agak berat nyicilnya, ya. Kita dari gaji kita potong sedikit, tapi nanti kalau sudah jadi, wah itu pasti happy ending, ya. Ya. Ya, yang pasti ya kita harus memiliki kemampuan untuk melihat ke depan. Properti saat ini ya, melihat jauh ke depan. Properti itu nanti seperti apa, keyakinan untuk melangkah dan ketajaman untuk memilih. Ya, sudah pasti Agung Podomoro Group, developer yang terdepan terpercaya. Ya, tidak perlu diragukan lagi karena dari 100 lebih dari proyek-proyek kita semuanya sudah dibangun, ya, kecuali memang yang sedang bermasalah, ya ada izinnya, itu kan di luar kekuasaan kita. Tapi semuanya 100% itu dibangun seperti itu produk Agung Podomoro Group. Ya, saya rasa demikian pendahuluan dari saya. Terima kasih. Wah, terima kasih sekali Pak Zaldi Wiharja selaku Asisten Vice President Kota Podomoro yang tadi baru saja menjelaskan mengenai seperti apa mungkin peta properti. Tidak kalah menarik adalah Kota Podomoro Tenjo ini, kalau tadi menyimak sedikit dari slide-nya Bapak Zaldi ini, tempatnya atau kawasannya ini masih kawasan sunrise. Jadi ke depan 5-10 tahun ke depan ini bisa jadi ini merupakan salah satu kawasan yang amat sangat menjanjikan di Jakarta. Betul, ya Pak ya? Betul, karena di situ kita akan membangun begitu banyak investasi besar. Ya, dan terutama adalah Tol Serpong Balaraja. Tol Serpong Balaraja. Betul. Ya Pak ya? Okay. Jadi sebuah proyek jika dilalui langsung oleh sebuah tol,
itu saya yakin harganya itu akan naik nantinya. Gitu. Dan dia nggak akan lewat arteri lagi. Nah, dari tol keluar tol nanti itu hanya lewat sedikit lah, sekitar 2 km saja. Betul, jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah kawasan Sunrise ini kalau untuk investasi, wah ini kalau infrastrukturnya sudah terbentuk dan sudah terkoneksi satu sama lain, bisa jadi 2, 3, 4, 5 tahun lagi udah nggak tahu harganya lari kemana ya Pak? Pasti itu. Profil dari kota Podomoro Tenjo dalam tayangan berikut ini. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kota Podomoro Tenjo. Wah, menarik banget Pak. Saya dijelaskan nih Pak, project masterpiece dari Agung Podomoro Group yakni kota Podomoro Tenjo nih Pak. Ya, jadi langsung aja ya, kota Podomoro Tenjo tadi luas lahannya sekitar 650 hektar ya. Nah itu kita punya lokasi yang sangat brilian sekali lokasi kita. Itu persis di perbatasan, di pertemuan antara Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Banten. Nah, di situ 3 kota itu merupakan pusat perekonomian tertinggi dari Jawa, termasuk tertinggi dari Jawa. Nah, sehingga Tenjo itu nanti perkembangan itunya akan cepat sekali. Dan kemudian kita kalau melihat planning dari pemerintah, itu nanti Tenjo, daerah Tenjo itu akan menjadi percepatan kota baru, seperti itu. Nah, yang kemudian buktinya apa? Menjadi percepatan kota baru. Yang pertama adalah dibangunnya Tol Serpong Balaraja. Tol Serpong Balaraja itu nanti dari sekitar Ion Mall Serpong itu langsung menuju ke Legok, ya. Dari Legok menuju ke Tiga Raksa, dari Tiga Raksa Balaraja. Dan dari Balaraja nanti langsung menuju ke airport Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nah, di situ nanti ada keluar tol gate Cileles. Dari tol Serpong Balaraja ini kita keluar tol gate Cileles, langsung 2 km, hanya 2 km masuk ke kota Podomoro Tenjo. Yang pertama itu. Yang kedua, kota Podomoro Tenjo ini sebesar 650 hektar, kita menempel dengan stasiun nantinya. Dengan stasiun Tiga Raksa. Nah, ini merupakan sebuah kelebihan yang extraordinary, ya. Kenapa? Karena nantinya para pekerja yang dari Jakarta itu, ya, hanya 40 menit dari Jakarta, ya, dari stasiun Jurangmangu menuju stasiun Tiga Raksa dan stasiun Tenjo, atau ada, jadi lokasi kita itu ada 2 yang terdekat, satu stasiun Tenjo, satu stasiun Tiga Raksa. Nah, dari stasiun Tiga Raksa ini kita turun, langsung kita berjalan masuk ke TOD kota Podomoro. Jadi yang pertama kita tadi membangun, merevitalisasi sebuah stasiun Tiga Raksa nanti, ya. Yang kedua, kita membangun TOD Kota Podomoro Tenjo.
Nah, apa itu sih Pak TOD Kota Podomoro? Nah, TOD Kota Podomoro adalah integrasi stasiun, ya, stasiun di situ terintegrasi dengan fasilitas-fasilitas umum. Nanti di situ kita akan bangun pasar modern, kita akan bangun trade mall, kita akan bangun hotel, dan di sekitar situ juga kita akan bangun Masjid Agung. Di situ kita akan bangun nanti park and ride, commercial area. Nah, itu adalah TOD. Ya, jadi kalau TOD itu sudah terbangun, itu menjadi jantungnya kota Podomoro Tenjo. Pusat aktivitas, bisnis, komersial, semuanya. Nah, yang ketiga juga kita akan membangun flyover nanti. Flyover Tenjo dan flyover Tiga Raksa. Seperti itu. Ya, lokasinya kalau dilihat lokasi bagus, aksesibilitas juga sangat bagus untuk sebuah kota mandiri tersebut. Gitu. Dan kemudian juga dari KRL tadi, jalur KRL itu ya, itu dari stasiun Cisauk itu di BSD ya, itu sekitar hanya 4 stasiun saja menuju ke stasiun Tenjo. Ya, 4-5 stasiun menuju stasiun Tenjo. Itu sekitar hanya 15-20 menit dari Cisauk. Ya. Nah, tapi harga tanahnya hanya 15 menit nih. Harga tanahnya beda 8 kalinya. Nah, ini sesuatu yang saya rasa perlu diperhatikan, ya. Kalau masih 8 kali, artinya chance untuk naik itu sangat besar sekali, gitu. Jadi ini investasi sebenarnya yang sangat worth it sekali sebenarnya, ya. Apalagi harganya terjangkau, 200 juta rupiah saja, ya. Selama properti itu masih terjangkau, saya rasa kita udah nggak usah harus pikir panjang, ya. Kita langsung aja kita booking secepatnya supaya kita dapatkan yang terbaik. Karena kalau seperti ini, itu sekitar berapa ratus unit, itu pasti akan terus naik harganya. Itu akan secepat apalah pokoknya ya. Pengalaman saya di dunia properti, saat progres itu udah mulai merangkak terus naik. Apalagi nanti kalau sudah terbangun TOD, stasiun yang baru, flyover, wah itu sudah sulit bicaranya. Oke, dan tadi juga menarik Pak terkait mengenai TOD, tadi kan sempat dijelaskan bahwa ini memang nantinya juga akan ada 12 stasiun ya Pak ya untuk sampai ke Jakarta ya? Iya, sekitar 12 stasiun dari Jurang Mangu, 11 stasiun ya, jadi dari Jurang Mangu ke Cisauk itu 6 stasiun, dari Cisauk ke Tenjo itu 5 stasiun. Dan berbicara mengenai kota satelit atau kota mandiri ini kan kalau kita melihat harganya yang sangat terjangkau banget, hanya 200 jutaan aja sudah bisa mendapatkan tempat tinggal, landed house. Betul. Dengan konsep kota mandiri, kota satelit yang kalau ngomongin kota mandiri, kota satelit kan berarti nanti terhubung ya Pak ya, semuanya integrated ya Pak ya? Betul, betul. Dan itu juga dari Jakarta ke Tenjo itu KRL-nya sekarang sudah bagus sekali loh. Dan kita tanpa stres loh, ya 40 menit. Kalau di Jakarta kan stres ya, macet ya. Betul. Belum lagi banjir ya. Sekarang udah harus back to nature. Dan ini yang menarik yang mungkin saya belum pernah ngelihat di properti yang lain yang harganya terjangkau cuma 200 jutaan aja dengan konsep yang luar biasa menarik sebagai kota satelit, kota mandiri, dan kawasannya masih sunrise. Tadi kalau Pak Zaldi sempat menyebutkan bahwa 15 menit dari stasiun Cisauk ini harganya sudah 8 kali lipat ya Pak ya? 8 kali Jadi lipat. kalau kita sabar mungkin 2-3 tahun lagi mungkin harganya udah nggak segitu ya Pak ya, udah gigit jari. Ya mungkin segitu. Betul. Lagi. Dan mungkin juga unitnya sudah tidak tersedia lagi juga, ya. Iya. Dan ini khusus program di masa pandemi ini. Betul. Ya. Kita biasanya developer buka daerah yang belakang.
ya, yang di belakang, yang di pojok gitu ya. Kalau Kota Podomoro Tenjo ini Pak? Kalau saat ini kita launch ini klaster yang paling depan. Wow, berarti Ya. yang paling dekat sama tadi ya Pak ya? Betul, jadi- KRL stasiun. Ya, jadi yang tahap pertama ini kita buka klaster yang paling depan, yang dekat dengan TOD tadi. Oke. Dan satu lagi yang tahap 2 itu juga sebenarnya paling depan tapi di gate timur. Yang harga 200 jutaan tadi. Oke. Itu juga termasuk paling depan karena hanya 1 kilometer ke stasiun Tenjo. 1 kilometer Pak. Untuk itu langsung saja kita akan mendengarkan paparan dari Direktur Eksekutif dari Indonesia Property Watch. Kita sambut Bapak Ali Tranghanda. Pak Ali, Ya, apa kabar? Baik. Jangan takut beli properti, yang kadang-kadang kita takut tuh kita memulainya itu susah. Ya, kadang-kadang mikir nih, aduh nanti Betul. gimana. Saya juga pertama beli rumah gitu, dipaksa. Iya. Tapi saya hitung-hitung tadi pos-posnya mana yang saya bisa itu. Tapi kalau nggak dipaksa, mungkin sampai kapanpun kita nggak pernah punya rumah. Dan mungkin yang bikin Betul. takut itu pengembangnya kalau nggak trusted ya Pak ya? Iya, nah ini kan dipastikan di sini juga kan, Pak Jadi Betul. bilang nih trust, dan saya juga akan mengamini itu. Saya tegaskan juga, Agung Podomoro saya tahu persis itu Pak, komitmennya luar biasa, servis ke konsumen pun luar biasa, ya. Dan pengembangannya betul-betul konsisten, komitmennya tinggi. Itu yang kita harapkan itu dilakukan oleh pengembang-pengembang lain juga, karena memang yang tadi Pak Jadi bilang, yang bekerja kan pengembangnya nih. Betul. Jadi kita semua kaum milenial ini hanya beli, kita duduk diam manis. Kalau pengembangnya nggak bagus ya susah juga gitu kan, nggak naik-naik itu properti. Tapi kalau pengembangnya bagus, konsisten, dan itu akan membuat nilai properti itu naik dan naik lagi. Betul. Jadi memang pengembang di sini juga sebagai salah satu kunci utama Betul, ya Pak pasti ya. itu, pasti. Jo, ada lagi nggak Pak yang pengen diceritain kepada teman-teman di sini di seputaran Central Park dan juga yang sedang menyaksikan tayangan YouTube streaming Pak? Iya. Tadi kan infrastruktur. Iya. Sekarang mungkin yang dalamnya. Nah, Ya, dalamnya. Yang pertama kita ingin mengadopsi itu merupakan lingkungan yang sehat, hijau. Ya, ini udah pasti. Karena merupakan jawaban dari masa-masa Pandemi pandemi ya, Pak, ya? ini. Ini menjadi solusi. Ya. Yang pertama, kita akan membangun sebuah green belt. Apa itu green belt? Itu merupakan kawasan hijau, panjang, ya, dan cukup lebar. Itu mengkoneksi antara fungsi-fungsi fasilitas dengan hunian, dengan komersial, itu menghubungkan semua. Jadi kalau dulu kita dari stasiun, kita jalan di pinggir jalan, seperti itu. Kalau ini enggak. Jadi kalau kita turun stasiun, kita bisa lewat green belt itu. Ya, di antara pepohonan, seperti itu, ya. Sore-sore bersama keluarga tuh bisa bermain bersama anak, main sepeda. Jadi tempat hijaunya itu luas sekali. dan kalau ngomongin tempat hijau, udara yang segar itu kalau di masa pandemi ini sesuatu hal yang luxury ya Pak ya? Betul, jarang ya. Betul, jarang. Itu sekitar KDB kita memang itu 40 sampai 50% yang hanya dibangun. Selebihnya itu hijau. Nah, kebetulan kita juga melihat dari tipe rumah kita. Tipe rumah kita ada 2 tipe. Tipe pertama adalah tipe deluxe, standar deluxe. Itu tipe rumah 2760. Nah, ini yang harganya 200 jutaan tadi. Dan yang kedua tipe 3672. Nah, ini yang ada benar-benar 2 tipe ini ada di gate timur, di depan juga. Di depan dari gate timur kita yang hanya 1 km ke stasiun Tenjo. Nah, selain itu juga kita membangun yang tahap 2 itu ukuran yang tipe premium, ukuran 40 119, ada tipe 40 160 dan tipe 40 160 dan tipe bangunan 52 tanah 160, tipe bangunan 52 tanah 176. Ini rumah tumbuh ya Pak ya? Iya, betul. Jadi memang ini bangunannya itu 3 kali, sepertiga dari tanahnya, Pak Ali. Nah, ini memang kita ingin memberikan konsep rumah tumbuh. Nah, itu merupakan konsep
semi detached namanya kalau zaman sekarang nama milenialnya tuh semi detached. Jadi rumah itu dikelilingi taman seperti itu. Jadi kalau milenial baru merit anak satu, nah itu bisa beli yang 2760 atau 3672 ya. Tapi kalau yang udah punya anak 2, bahkan anaknya 3, mungkin kalau yang produktif ya anaknya 4 ya. Nah itu nggak perlu khawatir, rumah itu akan menjadi rumah tumbuh. Jadi dengan tanah 160 meter itu gede loh, besar sekali loh. Gede banget Pak, kalau melihat Besar. tadi 52 160 ini bisa tumbuhnya bisa 3 kalinya ya, 2-3 kalinya ya Pak ya? Betul, 163 kalinya Betul, kan, 3 50, 100, bisa 150 meter. Betul. Seperti itu, bisa menjadi beberapa kamar gitu. Nah, dan terutama memang kita di sini memberikan opportunity supaya Bapak Ibu ini bukan hanya investasi rumah, tapi investasi tanah. Seperti itu. Karena kan orang sekarang kalau investasi tanah saja itu sekarang juga sangat terbatas, ya, dan juga tidak terlalu diizinkan oleh pemerintah. Nah, jadi memang kita berikan konsep ini supaya Bapak Ibu selain nanti bisa mengembangkan rumahnya menjadi lebih besar, tapi juga bisa di satu sisi mengambil keuntungan dari kenaikan harga tanah. Seperti itu. Kota Podomoro Tenjo ini sudah membuka untuk booking online Pak. Booking online Kota Podomoro Tenjo. Jadi Wow. dimanapun Bapak Ibu berada, Nah, even itu di luar negeri sekalipun, betul, diaspora Indonesia di luar Pak. negeri, bisa langsung isi, ketik, reserve. Reservasi booking online hanya 2 juta rupiah Wow. untuk yang tipe deluxe Aha. dan 5 juta rupiah untuk tipe premium. Wow. Iya, ya. Jadi sangat affordable lah. Sangat affordable Ya, dan tinggal juga pilih unitnya. dibantu oleh konektivitas ya Pak ya. Ini di Betul. luar negeri pun juga bisa Bisa langsung booking. Oke. Langsung booking online, ya. Oke. Ini mungkin Bapak bisa geser sedikit Iya, biar angkanya terlihat. Ya. Wow. Ini visi dari Podomoro, Kota Podomoro Tenjo ini bakal menjadi the next Serpong, Oke. ya. Karena kita tahu dulu Serpong itu merupakan penambangan pasir. Ya, harganya juga dulu nggak dilihat orang, tidak dilirik orang sama sekali. Tapi sekarang menjadi kota satelit yang luar biasa. Tadi kata Pak Ali kalau kita bawa uang 500 juta ditolak ya Pak ya. Suruh pulang tuh. Suruh pulang katanya. Nah, jadi apalagi sekarang Kota Podomoro Tenjo itu ya bukan penambangan pasir, sekarang tuh tanah berkebun. Tanahnya itu hijau, subur sekali ya. Dan itu kita visinya itu akan menjadi the next Serpong. Ya, sesuatu hal yang sangat mungkin sekali karena jaraknya itu tadi hanya 15-20 menit dari Serpong. Ya, apalagi naik KRL seperti itu. Ya. Dan juga tentunya udaranya. Nah, ini juga di Tenjo ini ketinggiannya itu sudah mencapai 50 sampai 80 meter di atas permukaan laut. Nah, jadi sebenarnya ini udah dataran tinggi, sudah di bukit Tenjo ini. Dan Tenjo ini, kalau Bapak Ibu lihat di market yang besar, itu ada sungainya, dilalui sungai. Dan ada mata airnya. Nah, ini ya nggak apa? Sesuatu yang jarang ya mungkin ya. Nah, di situ ada mata air dan di situ ada danau. Kita membangun danau-danau di situ. Ya. Jadi sangat hijau, komunal area kita buka di situ untuk kumpul-kumpul keluarga, ya. Nah, ini kita lihat Serpong 30 tahun yang lalu, sekarang sudah menjadi apa? Harganya dulu juga nggak mencapai 2 juta rupiah waktu itu, 30 tahun yang lalu. Sekarang sudah mencapai 15 sampai 18 juta rupiah, ya. Nah, kita membangun sebuah kota satelit, kota mandiri yang baru ya, yang sangat lengkap untuk sebuah kebutuhan keluarga. Dan sini tadi kita Agung Podomoro sudah berpengalaman ya untuk membangun sebuah kota perumahan yang sangat baik kualitasnya, arsiteknya, tamannya,
Nah, itu yang membuat value kita itu makin tinggi. Ya. Jadi kata orang ya, mendingan punya rumah jelek di lokasi di area bagus dibandingkan punya rumah bagus di area yang kurang bagus. Nah, seperti itu. Jadi saya yakin benar ya, jika di Kota Podomoro Tenjo ini nanti dikembangkan ya, ada stasiun, ada clubhouse, ada TOD, ya, semuanya itu berkualitas, itu memberikan value yang sangat luar biasa untuk kawasan ini. Ya. Itu tentunya harganya juga akan naik. Nah, ini juga kita lihat dari stasiun ya, Palmerah ya, itu sekitar 1 jam kalau dari Palmerah, sekitar 50 menit dari Palmerah ke Tenjo. Ya. Nah, ini Palmerah, ini Tenjo, stasiun Tiga Raksa. Dari Palmerah, nah, Pak, yang 40 menit dari mana, Pak? Yang 40 menit itu dari Jurang Mangu, Pondok Ranji ini. Nah, ini Bintaro, Bapak Ibu. Masih termasuk Jakarta lah ya, masih termasuk Jakarta. Nah, dari sini sekitar 4 stasiun ke BSD. Ya, Serpong, Cisauk. Dan dari Cisauk 1, 2, 3, 4, 5, 6 stasiun ke Tenjo. Jadi total 11 stasiun dari Jakarta. Hanya 40 menit. Ya. Ini KRL dan turun langsung di kawasan kita. Di samping itu juga ada rencana tol Serpong Balaraja. Itu dari depan Ion Mall itu nanti ada naik tol Serpong Balaraja. Itu hanya 15-20 menit. Mencapai ke pintu tol Cileles. Nah, dari pintu tol Cileles hanya 2 km menuju ke Tenjo, ya, Kota Podomoro Tenjo. Ya. Nah, ini Serpong Balaraja ini menjadi nanti kekuatan dari Kota Podomoro Tenjo ini yang kita andalkan. Dan sekarang sudah dibangun. Peraturan Presiden nomor 55 pun sudah tercantum di situ. Selesainya tol ini di tahun 2024. Ya. Semoga kita yakin dan percaya ini juga akan terus lanjut ya pembangunannya. Ya, jadi jangan nunggu jadi dulu, Pak ya. Betul. Kalau nunggu jadi lagi harga segitu nggak bisa dapat lagi gitu. Karena waktu cepat sekali ya, Pak Ali. Betul, ya. betul, Kita lihat betul. waktu cepat sekali. Kalau kita tunda, nanti selalu properti itu kita nggak bisa kejar loh. Ya, harganya selalu naik. Tapi mumpung di sini lagi masa-masa seperti ini yang tadi bisa saving sneakers ya, saving jam tangan, saving jalan-jalan, ya udah kita masukkan ke properti. Ya, lagian kalau sneakers dibawa jalan kemudian besok harganya turun kayaknya sedih ya Pak ya. Kalau ini besok tol Serpong Balaraja kemudian udah Baik. mulai terkoneksi dengan bandara, wah makin nyesel kenapa nggak take action sekarang juga. Betul, betul. Nah, ini lokasi tahap 1 ya, 165 hektar yang kita tawarkan pertama dari total 650 hektar. Ini udah skala kota satelit. Ya. Nah, mulai dari depannya yang tanda merah itu stasiun TOD-nya. TOD Kota Podomoro. Ya. TOD Kota Podomoro di situ banyak. Semuanya lengkap. Ada apartemen, ada pasar modern, ada komersial, ada ruko, ya, ada nanti juga pendidikan, sekolah, ya. Dan kita Agung Podomoro juga memiliki Universitas Podomoro University. Dan juga di bawah Podomoro juga kita memiliki sekolah NGIS, ya, North Jakarta International School. Ya, sini ada Green Belt. Green Belt-nya ini memanjang dari utara ke selatan, ya. Jadi kalau lari pagi itu lumayan tuh. Itu sekitar 3 km. Bolak-balik 6 km itu. Kebayang juga kalau sepedaan juga seru nih Pak. Seru. Ya. Dan juga master plan kita juga bagus sekali ya bentuknya, ada danaunya. Dan ini udah di dataran tinggi 50 sampai 80 meter di atas permukaan laut.
Dan untuk harga segini yang amat sangat terjangkau ini luar biasa loh Pak, ada premium clubhouse-nya Pak. Iya, ini benar ya. Nah, ini total area kita 650 hektar. Nah, yang tahap pertama itu adalah premium tipe premium. Nah, ini starting yang 500 jutaan. Ini di gate utara. Nah, di gate timur, ini juga di depan, di gate timur, ini ke stasiun Tenjo di sini. Stasiun Tenjonya ini di atas sini, sekitar 1 kilometer. Jadi ini merupakan gate depan kita juga. Nah, ini yang 200 jutaan. Kita juga sediakan di situ musola-musola. Ya, untuk yang umat muslim sembahyang 5 waktu, nanti nggak perlu juga ke Masjid Agungnya di depan. Tapi kita siapkan musola-musola, ya. Jadi sampai ke kebutuhan beribadah juga ada ya Pak ya di setiap titik kita ya Pak ya? siapkan lengkap Oke. untuk fasilitas kebutuhan ibadah, ya. Next. Ya, next ya. Nah, ini mungkin peraturan presiden aja yang sudah dipublikasikan bahwa tahun 2024 pembangunan tol Serpong Balaraja akan terrealisasi. Nah, jadi jangan beli tahun 2024. Itu harganya udah 3 kali lipat. Harganya udah terbang Pak, bukan kabur lagi. Udah terbang ya. Dan ini Perpres ini siapapun presidennya nanti ini pasti jalan. Nanti kan 2024 ya kita pemilihan. Tapi tetap jalan karena Ya, sudah makanya masuk. kan gitu kadang-kadang Mas Ali itu banyak yang bilang saya tuh Pak harganya ya udah naik. Ya saya bilang ya kayak gitu. Nanti kita kan tanggal 2024 tahun 5 tahun lagi kita berkumpul di sini lagi kita review tuh betul nggak betul naik dan dijamin pasti naik. Betul. Karena kalau jalan tol udah jadi itu alamiah kok, ya kan? Iya. Alamiah dengan jalan infrastruktur jadi, tol jadi itu harga otomatis akan naik. Mungkin nanti Pak Ali setelah pandemi Covid selesai kita ketemu lagi 6 bulan lagi ya. Dia buktikan gitu Iya. kan. 6 bulan lagi setelah vaksin sudah ketemu ya. Sekitar Desember Januari ini kita ini lagi launching lagi. Kita Wah, jangan-jangan udah akan cari naikin harganya loh. jadi saya nunggu 6 bulan lagi nih. Ini jadi agak perdana cepet-cepet kan. Iya. Tapi ini menarik loh, menarik ini. Biasanya pengembang itu betul tadi yang Pak Zadi bilang, biasa kan istilahnya dagingnya itu kan disimpan ya. Tapi kalau kalian ini jalan yang tadi apa? Yang dari depannya Iya, depan dulu. itu kan udah langsung tol itu Betul. kan. Yang tadi kan ke atas tol Pak ya. Tol. Nah ini kan atasnya yang mana tadi? Nah ini ya atasnya kan udah ke yang ini atas utaranya kan udah tol ya. Ini tol gerbang tol Cileles itu Berapa langsung. menit? Berapa menit tuh Pak? 2 kilometer sekitar 5 Oh, sampai oke. 10 menit. 5 sampai 10 menit aja. Berarti Wow. kalau Iya. tol Baraja keluar di exit itu Iya. langsung masuk ke masuk ke jembatan pintunya layang kan? sini, iya. Oke. Sini Dan juga utamanya. deket banget dengan stasiun ya Pak Iya, ya? iya, iya, Jarak iya. tadi. Iya. Betul. Betul. Oke, menarik nih. Wow. Jadi aksesibilitasnya kalau menurut saya memang udah cukup baik lah, sangat baik ini. Ya, jadi keluar tol 2 km langsung masuk ke main road kita, ke TOD itu, flyover. Ya. Nah, ini TOD Kota Podomoro yang akan kita bangun nanti. Nah, ini merupakan investasi besar, ya, bukan sembarang investasi. Jadi kalau sebuah investasi ditanamkan di sebuah kawasan, itu pastinya kawasan itu akan rise up harganya. Sangat rise up harganya, ya. Dan menjadi pusat aktivitas nanti. Tempat nongkrong, ya, ada kafe, ada komersial gitu. Nah, kita lihat pembangunannya ya untuk TOD-nya sangat megah sekali ya. Nah, ini semua kita yang bangun ya, developer yang akan kerja keras untuk investasi Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya ini bukan hanya membeli rumah. Ya, kalau beli rumah itu mahal sekali, tapi kalau ini membeli kawasan. Ya, rumah tapi kawasannya itu sangat bernilai. Jadi sebenarnya sangat murah rumah itu harganya. Ya. Nah, ini MOU dengan KAI.
Kereta Api Indonesia. Dan mungkin minggu-minggu ke depan kita juga akan nanti menandatangani pencanangan dimulainya pembangunan TOD dan stasiun. Sudah Pak, mau minggu-minggu ini akan pencanangan tanda tangan prasastinya, itu dengan Kementerian Perhubungan dan BPTJ, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Pak. Iya. Nah ini adalah pusat bisnis komersialnya. Ya memang kita bangun yang tadi Pak Ali sempat catatan untuk milenial. Ini model-modelnya semua model milenial. Ya bukan model yang zaman dulu lagi. Ruko-ruko zaman dulu kan kita tahu bentuknya. Ini udah kayak perkantoran mini, ya mini office. Nah tentunya ini nafasnya milenial, ya. Kalau anak saya itu generasi alpha, generasi beta, lebih dalam lagi tuh. Itu udah terbiasa sama yang namanya wifi, ya jaringan internet, high speed internet, backbone-nya nanti kita siapkan dengan fiber optik, kecepatan tinggi, 4D, 5D, ya. Nah itu nanti akan tersedia di kawasan ini. Nah ini Masjid Agung, ya. Yang kita harapkan juga ini bisa menarik wisatawan luar negeri, ya nanti untuk pembangunan Masjid Agung ini, ya supaya nanti Tenjo itu menjadi sebuah kota yang terdepan. Nah ini Tenjo menariknya Pak Ali, Tenjo itu berasal mirip kata Jepang, Tenjo dari Jepang, itu artinya itu bantuan dari langit. Bantuan kalau bisa bilang bantuan dari langit. Artinya Tenjo itu, ya. Nah, lingkungan asri hijau. Ya. Nah ini yang tadi Green Belt. Green Belt seperti apa? Green Belt tuh seperti ini lebarnya. Oh itu Green Belt tuh jadi pedestrian ya? Pedestrian. Jalannya tetap ada gitu kan? Ada. Ini untuk main sepeda, untuk orang lari-lari. Oke, saya baru iya ya. Dan ini panjangnya sekitar 3 kilo lebih. Iya. 3 kilo. Menghubungkan dari TOD ke pemukiman semuanya. Ini jadi masing-masing backyardnya istilahnya. Rumah itu belakangnya semua. Iya, rumahnya di sampingnya nih. Sampingnya gitu ya. Iya, rumahnya di sampingnya. Ada jalan, di sini ada Panjang green ini belt. jalan, Oke. iya. Dan di sini ada pintu masuknya. Iya. Oke. Jadi orang dari TOD sini nih jalan terus masuk ke rumahnya tinggal sini. Iya. Ke foto ini semuanya 3D animasi dari real environment, real Kontur alamnya ya, Pak, ya? location di tempat kita nanti. Oke. Jadi ini CBD area tapi kita ada communal area di situ, ada danaunya di situ. Seperti itu. Pak Ali, ini saya mau jujur aja terbuka. Selama saya 17 tahun di Agung Podomoro, ya. Saya setiap kali membuat gambar-gambar seperti ini. Tapi jujur, terakhirnya setelah jadi, ya, Lebih bagus. lebih bagus. Lebih bagus. Nah, ini clubhouse-nya. Dan clubhouse-nya kita juga bukan asal clubhouse hanya swimming pool dan fitness. Tapi di dalamnya kita bisa lihat ada lounge ya, premium clubhouse ya, ada gym, ada multifunction room-nya juga. Ada di sini Tadi ada sunset deck gitu. ya. Sama ada co-working space ya Pak ya? kalau Co-working nggak salah. space, ada private cinema, ya, Wow. ada pool bar player, ya, jadi nanti ada biliarnya. Ini seperti juga itu. mungkin apa ya? Dibutuhkan sekali mungkin buat teman-teman startup yang lagi memulai Betul, usaha ya. betul. Nggak Karena usah kita- bangun kantor, Betul. bisa sewa. Kita menyesuaikan Pak dengan kebutuhan mereka. Mhm. Ya, mereka suka kumpul-kumpul. Mhm. Seperti itu. Ini juga keamanan menjadi inilah. Ya, aman itu paling penting buat kita. Ya, dan tempat bermain, konsep rumah tumbuh. Nah ini salah satu gate kita, gambar salah satu gate. Ya, ini contoh ilustrasi taman yang kita buat, ya. Ilustrasi taman yang akan kita buat. Nah, ini juga kita menciptakan sebuah natural lighting, ya. Terus juga ada cross ventilation, ya. Memang kita udah rencanakan sedemikian buat itu menjadi sebuah rumah sehat sebenarnya, healthy home, ya. Dengan
ini yang tinggi sekali, dekorasi yang tinggi. Ceilingnya ya Pak ya? Ceilingnya, ceiling yang tinggi. Dan juga Bapak Ibu yang mau melihat show unit kita, itu kita sudah ada di belakang. Ya, di dekat Hotel Pullman. Oh, udah dibangun ya? Sudah dibangun, Pak Ali. Di mana tuh? Di sebelah Grand Madison. Dekat kok. Ujung itu ya, belakang ya? Iya, nanti bisa diantar oleh marketing kami ya. Lewat sini turun ke bawah, terus jalan lebih kurang 500 meter lah. Oke. Ya. Nah, ini kalau kita bayangkan rumah kita, nah ini ya. Kalau ini konsep yang rumah tumbuh yang sekitar harganya 500 jutaan. Ya, tamannya tuh seperti ini. Ini ilustrasi. Ya, bisa dibangun seperti ini. Sangat hobi ya. Nah, ini klaster angsana. Ya. Ini yang tipe 40 bangunan dan tanahnya bervariasi 119, 140, 160. Dan tipe 52 bangunan dengan tanah 160 dan 176. Ya. Nah, ini yang disebut investasi di tanah, Pak. Ya, investasi di tanah. Rumahnya nggak usah gede-gede sekarang mah. Ya. Tapi homey, nyaman. Suatu saat kalau kita misalnya ada lebih diberkati oleh anak, tambahan anak, ya kita tinggal nambah kamar di sini. Rumahnya juga tipenya tipe desain milenial, natural arsitektur ya. Terus klaster Kalamenta, nah ini yang tipe 27, 60, 36, 72. Ini di gate timur dari kota Podomoro Tenjo yang hanya berjarak 1 km dari stasiun Tenjo. Nah, tipe rumahnya juga tinggi sekali ini ceilingnya ya. Dan memang kita berbeda dengan developer di sekeliling kita. Jadi kalau developer sekeliling kita kan membangun RS, RE seperti itu. Tapi kalau kita bukan, kita memang udah mempositioningkan kawasan kita ini menjadi kawasan yang middle, ya, kawasan menengah, kawasan yang memang kawasan yang lengkap, ya. Iya, sertifikat ini yang paling penting sebenarnya. HGB bisa ditingkatkan menjadi hak milik. Itu yang penting supaya tidur kita tenang. Dan ini juga spesifikasinya yang pasti kita memposisikan lebih dari kompetitor kita. Iya. Jadi begitu banyak lah kelebihan-kelebihannya dari kota Podomoro Tenjo ini ya. Area seluas 650, aksesibilitas terbaik, koneksi jalur hijaunya ada, infrastruktur kota pintar dilengkapi, clubhouse untuk memanjakan living with style kita terpenuhi, konsep rumah tumbuh, investasi yang bernilai, dan juga oleh konsultan internasional. Nah, ini kita dirancang oleh Palmscape dari Singapura. Ya, terima kasih. Pak, dengan investasi yang luar biasa sekali ini, mungkin buat teman-teman yang menyaksikan melalui tayangan YouTube dan juga Facebook dan Instagram, mulai dari kapan nih Pak untuk penjualannya nih Pak? Dan bagaimana caranya untuk melakukan booking online ini, step-stepnya seperti apa nih Pak? Iya, jadi kita untuk membuka NUP ini, jadi ini kita masih tes minat dulu nih. Oke. Ya, kita juga mengumpulkan semua orang yang berminat. Nanti kita akan ada pemilihan unit. Jadi makin cepat Bapak Ibu minatnya masuk, ya membayarkan sekitar 2 juta untuk yang tipe standar dan 5 juta untuk tipe premium. Itu akan nanti pemilihan unitnya akan didahulukan sesuai dengan nomor yang sudah Bapak Ibu setor gitu. Ini nggak perlu tes minat nih. Nggak perlu tes minat dan bakat. Ini aksesnya sudah baik jual Mas ini. Ini aksesnya melalui website dari Agung Podomoro ya Pak ya? Atau gimana caranya? Iya, betul. Jadi nanti ada barcode QR code-nya juga. Oke. Ya, nanti juga
ketik aja nanti Kota Podomoro Tenjo booking online. Oke, Nanti Kota Podomoro Tenjo booking online. Iya. Nah, itu mungkin yang lagi ada di Papua, di Kalimantan, Iya. di Sumatera bisa Iya. memiliki Kota Podomoro Tenjo ya, Pak ya? Atau nanti ada brosur-brosurnya, di situ ada QR code, langsung aja di-scan. Oke. Di-scan atau diketik, ada bit.ly-nya itu tuh ya, alamat linknya itu langsung masuk ke booking online nanti. Oke. Nah, nanti tinggal ketik. Kalau butuh bantuan nanti ada di situ, minta bantuan, nanti sales kita akan bantukan, isikan. Oke. Jadi Bapak Ibu nggak usah nanti isi sendiri, tinggal fotoin KTP aja sama NPWP. Oke. Tapi ini juga mungkin buat teman-teman yang menyaksikan melalui tayangan YouTube streaming dan juga Instagram, berarti juga bisa langsung menuju ke website dari Agung Podomoro Group ya Pak ya? Bisa, betul. Oke. Betul. Jadi langsung saja tadi untuk di share QR code-nya Pak, Iya. barcode-nya. QR code-nya, barcode-nya langsung masuk nanti ke pengisian data. Oke. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak yakin, langsung aja minta bantuan lewat sales-nya. Oh, oke. Langsung klik aja, minta tolong diisikan, fotokan KTP saja sama NPWP. Oke. Langsung nanti sudah langsung keluar nomor alamat rekening untuk transfernya. Langsung nanti Bapak Ibu mendapatkan nomor antrian Oke. saat pemilihan unit di bulan Oktober atau November nanti. Seperti itu. Oke. Dan ini juga di website dari Agung Podomoro Group ini juga dijelaskan detail terkait mengenai konsep dari Kota Podomoro Tenjo ini ya Pak ya? Betul, lengkap sekali di sana. Lengkap sekali ya Iya, Pak ya? Lengkap. Oke, kalau juga yang pengen beli cash, apakah ada promonya atau gimana Pak? Ya, Dibanding cara bayar installment? kita ada cash, hard cash ya, Oke. tentunya dapat diskon lebih besar ya. Kemudian ada ini sekitar 2-3 bulan hard cash. Kemudian ada kontan bertahap. Kontan bertahapnya ada 12 kali, 24 kali sampai 36 kali. 36 kali. 3 Jadi waktu udah selesai juga masih ngangsur. Ya, seperti itu. Jadi kita emang memberi kemudahan sekali deh. Ya, dan terakhir juga KPR. Ya, KPR dengan BTN, BNI, Maybank, CIMB ya, dengan BRI, nanti ada bank-bank lain, Mandiri, BCA dan yang lainnya. Kita sedang proses kerjasama. Ini jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan. See you.